Apa yang harus kita lakukan? Kasih input yang positif pada saat dia mau tidur. Awas Bu, kasih informasi yang positif kalau mau tidur. Kenapa? Karena efek dari sesuatu yang dimasukkan ke otak anak sebelum tidur itu akan mempengaruhi terhadap ini, emosi. Ibu enak teh lamun saur bapak bade bobo ibu kieu. Mah, bobonya enjing urang meser kalung. Sok geura. Eta teh jo, Pak. Langsung si asik ya meuli kalung isuk. Jo tibra sare. Aduh jo langsung Pak jam 8 geus sare. Anu apa biasa ke jam 10 pan enjing bade meser kalung. Gugah apa eta mah. Biasana ke jam 5 setengah 4 geus sudah. Mama biasa ke jam 5 sana gugah teh pan bade meser kalung. Eta apa hebatna input teh pengaruh luar biasa. Sekian detik berubah langsung. Engka atuh mah da jam 8 mukana ge atuh mun pan tidak ayeuna dangdan dilipen, diwedak, mani heula. Biasa kita ramani pan bade meser kalung. Eta meuli kalung napal di dieu. Eta meser kalung napal pa di dieu. Input itu namanya input itu ya. Input yang masuk ke dalam otak ketika mau tidur. Beres jam 8 naik motor, nyekelan ka salakina. Meni tarik-tarik ting saya nyekelan teh biasa ge tarik nyekelan bisi ragrag pan meser kalung. Eta mah beres teh. Tos nah majeng Bu, sugan teh begitu mengkol, nah mengkolna sugan teh rek mengkol ka toko emas ngadon ka material. Langsung nyiwit salakina. Bapak itu rek ka mana cenah? Lain rek meser kalung, ari mama heug nanyakeun heula, kamari teh rek meser kalung naon atuh? Da langsung aja set langsung. Geus apal kieu mah cenah rek meuli tina ieu nya, meser tina naon? Tina rante. Nya pan cek bapak ge hayu urang meuli kalung. Da langsung set eta robah nyiwit ka salakina engke dieu mah bobodo. Jangan pernah janji kepada perempuan Pak. Karena perempuan kalau sudah dijanjikan itu tidak akan hilang 25 tahun dalam otaknya. 25 tahun napal wae dina otakna. Sok, kebogana ka istri mah tong loba janji. Saieuna we sabogana. Laun engke mah nya tahun ieu urang ka ditu eta teh panapalna otak. Nyage urang geus poho eta teh inget wae. Kenapa? Karena itu gangguan-gangguan ini Bu harus diawali dengan apa? Apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah bapak-bapak, ibu-ibu kasih input yang positif pada anak mau tidur. Paham? Supaya dia bagus. Ya, Ade soleh tidur ya sayang. Besok sekolahnya dianterin sama ayah sama bunda. PR-nya udah jangan dipikirin biar bunda dan mbak ayah yang selesaiin. Masih budak. Ya, si budak teh asik jajak kumuloh kan tidur dia. Rek naon deui atuh ibu sok. Ibu mau anak mentalnya drop. Makanya ada anak S2. Dia pintar IQ-nya, tapi begitu diputusin oleh pacarnya dia bunuh diri. Kenapa? Mentalnya enggak bagus, Pak. Saya tidak menjamin. Jujur, saya punya anak juga sama. Mun geus alim diajar, alim we. Teu naon sok. Da jo aya we ngadak-ngadak. Kenapa? Mulai masuk ke sini. Namanya stres. Stres. Kalau anak sudah stres, mua bisa dicari. Jo ngadak-ngadak we aya. Naon ngaranna distress. Poe Rebo, poe Senin, jo mama pusing. Kenapa kan tadi malam enggak apa-apa? Enggak tahu aku pusing, sakit perut. Gimana atuh di zaman ceurik we budak teh titah mani, geuwat atuh geura mani. Enggak mau pusing. Kumaha atuh? Udah atuh jangan sekolah ya. Ya atuh udah pusing, beres. Jam 7 geus liwat teh cager Pak nyeri beuteungna. Si budak teh jauh leungit geura, nyeri beuteungna eueuh, pusingna leungit. Tadi kan kamu pusing sama sakit perut. Iya enggak udah hilang katanya. Ini artinya ini. Dia distres. Artinya anak hari itu tidak mau sekolah. Catat ya, dalam hasil penelitian ilmu jiwa, lamun budak mung sakola poe Salasa, eta teh ti Salasa ti Salasa pae ti Salasa pengker teh terus di pikiran ada. Dia udah disetting di otaknya Pak. Kalau besok dia mau ke sekolah 1 minggu sebelumnya udah disetting Pak. Itu hebatnya. Ini namanya distress yang seperti itu. Artinya gangguan-gangguan yang ada di anak membuat dia atau stres, tetapi itu ada sesuatu yang muncul, haneut, nyeri patuangan, jol rudet, gugah bobo, itu stres anak Bu. Berarti hari itu ada sesuatu yang tidak dia inginkan di sekolah. Ciri budak betah di sekolah kumaha?
sok ngomongkeun sakola jeung guruna. Lamun budak teu betah di sakola, biasana sok ngobrol, "Ade gimana di sekolah?" Kitu we. Guru-gurunya gimana? Kitu we. Tak teh budak teh lempeng, Pak. Artinya budak teh hayang teu hayang ke sekolah teh. Naon sampai anak yang antusias di sekolah dia langsung begitu pulang, "Ayah, tadi di sekolah begini loh, gurunya begini." Nah itu Pak. Tapi kitu mun kitu teh kumaha? Mun kitu cenah. Nah, berarti dia stres. Apa ciri stres? Anak ciri stres adalah dia kentutnya tidak bersuara tapi bau. Itu anak stres. Budak hitut, peledak. Sia meni bararau ke hitut teh cenah. Di kelas budak hitut teh disararaan. Guru ngajarungkel kabehanana, Pak. Tingali ari kunaon ieu di kelas meni mulak kieu. Oh, hararitut budak teh aya soraan. Ah eta teh Pak, berarti sakelas halalet stres. Ari sugan teh guruna mah henteu sarua deh guruna ge. Hitutna teh soraan di guru teh. Cek guruna teh sarwana ieu mah. Tah Bu, kenapa? Ini stres. Membuat apa? Awas Bu, gas keluar. Dari apa? Dari kolon. Dia gas keluar dari kolon, tetapi dia tidak berbentuk suara, tetapi berbentuk bau. Itu namanya kata Nabi pusaun. Kalau bersuara namanya durrotun. Makanya apa yang membatalkan wudhu? Pusaun aw durrotun. Dan itu terjadi di mana? Gejala anak jangan sampai seperti itu. Luar biasa Bu. Coba. Berarti kita bertemu setiap hari. Ya. Berarti kita bertemu setiap hari. Setiap hari bertemu dengan gejala-gejala yang seperti ini. Berarti itu gangguan emosi. Gangguan emosi di sini. Ya, Pak, dipaham dulu ya Pak ya. Dan ini Bu, kalau sudah dibiarkan terus begitu ya, dia tidak ada perubahan, kemudian apa? Terjadilah proses namanya depression. Apa depression? Awas Bu, depression. Sekarang ada kasus anak rata-rata bipolar. Bipolar itu kecenderungan dia mau mati. Barangkali ini seueur lebat rumah sakit jiwa Bu. Ya, banyak anak yang masuk rumah sakit jiwa dan itu di sini gejalanya. Ini dari ini Bu. Ayah, Bunda, kalau gini aku nggak mau mati aja ah. Tete mun budak stoknya harus gitu kadem. Dan diawali dari mana Pak? Anak halusinasi. Catat Bu, ciri nomor ini adalah apa? Apabila anak sering mimpi jelek dalam 1 minggu 3 hari. 3 malam anak sering ngobrol, "Ayah, Bunda, aku tadi malam mimpi jelek loh. Aku tadi malam mimpi buruk." Kalau 1 minggu 3 hari ibu harus hati-hati, dia sudah masuk sini. Ya. Anak gak boleh dia mimpi buruk lebih dari 3 malam dalam 1 minggu. Kalau sudah masuk 3 malam dalam 1 minggu, Bapak harus bawa. Ibu harus bawa dia, harus diperiksa. Kenapa? Dia ada kemungkinan ada gangguan. Biasanya dia tidak BAB lebih dari 3 hari. Biasanya dia tidak BAB. Dia tidak apa? Tidak mengeluarkan kotoran 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai ada yang 2 minggu loh. Kalau sampai 2 minggu dia mumet, terjadi malnutrisi ke otak dia, akhirnya dia terjadi ini, depression. Ternyata nakal, kemudian anak tidak mau belajar bukan dari faktor lain, tapi faktor gangguan ini dulu. Jadi jangan dulu menyalahkan Pak. Untuk nyalahkeun heula lingkungan, untuk nyalahkeun heula sakolana teresep, tapi buating ti dieu heula. Itu ada kemungkinan dari dalam dulu. Makanya nanti di sini harus setiap ibu, bapak, karena ini adalah efek dari kurang apa? Nutrisi. Efek dari kurang buah di anak, efek dari kurang apa? Sayur di anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nahl. Makanya anak bangun tidur kasih madu. Karena anak kan tidak senang sayur. Anak kan tidak senang buah. Anak kalau dimakankan yang begini enggak senang Pak. Makanya air liur anak pada waktu dia bangun, kasih langsung madu, minumkan ke sini. Kenapa? Karena air liur bangun tidur disambung dengan madu itu sama dengan memakan 18 antioksidan. Ibu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan seperti ini. Minumkan dia madu. Ini sama nanti digodok di dia. Kenapa? Karena masih banyak kotoran-kotoran sehingga terjadilah gangguan-gangguan ini. Paham maksud saya? Bangun tidur, air liurnya jangan dulu diludahin, masukkan langsung madu atau air. Dia langsung ngagolak di dia. Suruh dia apa? Antioksidannya membersihkan semua kotoran yang ada di lapisan pencernaan di anak. Insya Allah itu dalam 2-3 minggu anak akan terjadi antioksidan atau yang disebut dengan detoksifikasi. Kalau tidak detoks nggak bisa.
Tetap gangguan diajar. Bu, lamun budak alim sakola kade bisi BAB-na teu lancar. Sakitu. Anak yang tidak BAB-nya lancar bisa enggak mau sekolah. Lain teu betah di sekolah. Ngan ini Bu Kadir. Akhirnya apa? Dia kelelahan berpikir. Berpikirnya pun tidak ada. Kenapa? Karena capek di dia. Terjadi malnutrisi di otak. Saya meneliti bahwa ternyata ada orang yang dia mumet Bu, si BAB-nya kaluhur Bu. Itu. BAB-nya ke atas, kotoran itu ke atas. Inilah yang harus ibu perhatikan. Bu, Wihna, kecuali kalau anak ngomong ke kita, "Ma, aku tadi minum atau tadi mimpi buruk." Kalau mimpi buruk, air ludahnya jangan dimasukkan langsung, tapi harus diludahin. Kenapa? Karena kata Nabi, apabila Anda bermimpi yang jelek, maka fal yabsuk an yasarihi. Keluarkan dulu air ludahnya, karena ludah dari hasil mimpi yang jelek itu mengandung hormon namanya kortisol, dan itu akan membuat kecemasan berjalan. Terus cemas. Tapi kalau anak nggak ngomong begitu, ibu kasih madu langsung. Paham? Silakan madunya bebas. Mau madu apa saja boleh. Mau madu yang penting madu. Kecuali kalau ibu pakai madu khusus buat yang saya racik itu ada. Namanya madu energi khusus untuk detok anak dan semua gangguan jiwa. Itu silakan. Paham Bu maksud saya? Ya. Bapak juga sama Pak, ibu juga sama. Kalau ibu jarang makan itu, minum madu langsung. Bangun tidur minum apa? Kenapa? Air liurnya bagus itu untuk mencerna ini. Ini satu. Jadi untuk anak soleh harus dari kalimat toyib dulu. Kalau Allah berbicara toyib itu artinya Allah berbicara fisik. Fisik. Dia harus bagus Pak fisiknya. Kenapa? Karena maksud fisik di sini adalah apa? Semua kekuatan bermula dari ini. Bu, murang kali kudu diperhatoskeun ieuna, kudu diperhatoskeun ieuna. Kenapa? Makanan-makanan yang masuk ke fisik anak mempengaruhi. Catat oleh Bapak Ibu semuanya. Ini dengarkan semuanya Bu. Satu, anak yang dikasih barang yang haram itu sering melawan perintah Allah. Ini toyib banyak. Makanya kenapa Nabi Zakaria berdoanya dzurriatan toyibatan, untuk menunjukkan bahwa tidak mudah. Mun budak dibere nu haram, tinggali budakna Bu. Perilakunya banyak menentang perintah Allah. Barang yang subhat akan apa? Anak dikasih barang yang subhat Pak. Itu anak sering melawan orang tuanya. Budak mun dibere anu halal teu toyib, itu biasanya anak sering dia itu pok torolong. Lamun aya kahayang teu meunang engke, lamun teu dikatu, lamun teu ditedunan sok sagala dibaledogeun. Ada kemungkinan dari yang halal tapi tidak toyib. Paham ya? Hati-hati Bu. Sekali deui, nu haram budak bisa ngalawan Allah. Anu subhat bisa ngalawan kolotna. Anu halal teu toyib si budak sok pok torolong jeung gede amak. Karena tidak toyib. Saya malahan ngomong di mana-mana, ibu hati-hati dengan soda buat anak. Soda ini halal, tapi untuk perkembangan emosi saya tidak menjamin. Kenapa? Kecuali kalau ibu imbangi si anak minum itu dengan minum yang lainnya. Kenapa? Kalau tidak, ini bisa gangguan emosi luar biasa. Makanya di Ummul Qura, kalau anak menangis tidak langsung kasih susu kedot, tapi dia langsung dikocek dulu. Kenapa? Karena air susu, begitu susu formula dimasukkan ke dot, lalu digini-gini Pak, itu akan berbeda. Ini hasil penelitian loh Pak. Kan budak lamun nangisnya, oa langsung ngocok ulang begitu, lep ka budak. Kenapa? Ibu paham Pak, di henteu-henteu itu unsur hewani. Ini karena air susu dari apa? Dari binatang. Baik itu kambing ataupun sapi. Bukan air susu kita. Air susu saja kata Nabi. Tidak boleh 3 wanita menyusui anak. Catat ini semuanya. Tidak boleh wanita menyusui anak. 1, narkoba. Wanita yang narkoba gak boleh menyusui anak. Kenapa? Nanti akan ada gangguan di anak. Yang kedua, yang gangguan jiwa tidak boleh. Perempuan yang gangguan jiwa tidak boleh menyusui anak. Ibu kalau nyusui anak harus santai. Ibu nyusui anak harus apa? Harus rileks, harus nyaman. Nggak boleh ada gangguan, nggak boleh. Coba anak lagi kita galau, lagi kita stres, lagi kita depresi, nyusuan budak, tinggal di budaknya Bu. Dia akan terjadi gangguan luar biasa. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang menyusui anak harus wanita yang tenang hatinya. Sok katingal ku bapak ku punten. Ibu, disentakan wae keur nyusuan budak ku salakina, budakna bakal beda. Nya. Tapi lamun ibu keur nyusuan budak dibere 2 juta ku bapak, tenang. Mah sok nyusuan budaknya ku bapak 2 juta sapoe. Da jo tenang atuh budak teh jo cicing we.
Coba mah ke 10.000 dibikin ka isanya. Budak teh dikituannya meureun budak. Naon? Da Cisusu teh jual ngalobaan Pak dibere 2 juta mah. Dibere 10.000 mau jual awalan Cisusu teh. Ya, kenapa? Karena tidak sembarangan orang menyusui itu. Nabi juga mengajarkan 2 yang tidak boleh, yaitu adalah siapa? Wanita yang dia tidak boleh gangguan jiwa. Orang gangguan jiwa nggak boleh menyusui anak, Pak. Yang ketiga, orang yang berperilaku buruk tidak boleh mengasuh anak, tidak boleh menyusui anak. Ini dari satu Bu, toyib itu. Luar biasa. Dari kalimat toyib saja berefek seperti itu. Tidak boleh, tidak. Kita harus betul memperhatikan. Untuk soleh, proses awalnya dari sini dulu. Bu, erek soleh teh toyib heula kedah sae teh. Kartos teh. Murang kali, nuang naon sok ku ibu. Katingali Pak pangaruhna emosina. Nuang ieu kieu, nuang ieu kieu, nuang ieu kieu. Baheula mah budak nuang naon kulub hui, kulub sampe karalem barudak baheula mah. Sok ningal kulub hui, kalem ka budak. Kulub hui teh mengandung gas atuh. Unggal di papatahan sieun hitut cicing weh. Ayeuna mah dah henteu Pak naon hot dog ayeuna mah. Nya hot nya dog ayeuna mah. Otomatis Pak. Kenapa? Karena ini efek-efek dari semuanya. Hati-hati. 3 makanan yang masuk ke perut anak, yang halal begini, yang toyib begini, yang halal tidak toyib begini, kemudian kata Allah, kulu wasrobu halalan, itulah yang akan membuat sebuah anak dzurriatan toyibatan. Ya. Tapi efeknya hebat Pak. Apa Bu? Yang halal tidak toyib dikeluarkan oleh Allah lewat pembatal wudhu. Tinggal nu ngabatalkeun wudhu naon? BAB. Kencing. Kemudian kentut. Itu dikeluarin oleh Allah Pak. Itu dari halal Pak. Itu dari halal. Dikeluarkan ku Allah teh Bu. Jadi we nu ngabatalkeun wudhu, lamun urang kaluar nu eta wuduna teu atau wuduna batal, teu sah salatna. Pertanyaan saya, kalau yang subhat dan yang haram kemana? Kalau yang subhat dan yang haram kemana? Eta teh nu tadi teh nu halal. Tapi teu toyib dikeluarkan ku Allah jadi pembatal wudhu. Ari nu subhat kana nu haram. Yang subhat dan yang haram terjadi penyumbatan di syaraf-syaraf sehingga dia sakit. Makanya ibu kadang nyeri sampean, nyeri mastaka, nyeri ini. Bapak semua nggak apa-apa, biarin. Kenapa? Karena itu mungkin ada penyumbatan dari yang kita tidak tahu masuk ke perut kita apakah subhat atau haram. Tapi Allah nyaah ka urang. Kata Allah, setiap orang sakit mengkiparati dosanya. Betul kan? Itulah cara Allah nyaah ka urang. Di Batur mah moal aya Pak. Makanya beruntung. Sawaktu-waktu budak Bu kudu rieu teu naon. Naon? Buati ngabersihkeun. Anu asupna bisa anu subhat. Sawaktu-waktu urang kudu aya Bu nyeri naon mastaka, nyeri sampean, nyeri cangkengkeun bae. Allah nyaah ka urang. Bisi kabawa ka akhirat teh dihampura di dunia. Laras teh. Ini semua berawal dari sini. Zurriyatan thayyibatan. Doa Nabi Zakaria belum meminta soleh dulu Pak, tapi meminta zurriyatan thayyibatan. Berarti kalau berbicara thayyib, ibu berbicara masalah apa? Fisik dulu. Kebalikan dari thayyib namanya khobis. Khobis ini adalah apa? Sesuatu yang akan membuat rusak secara moral, secara ruhiyah, maka nanti bakal masuk ke level yang ini. Ini sudah penyakit berat. ADHD, ODD, CD, ini adalah perilaku-perilaku penyimpangan di anak. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kuncinya Pak. Ini belum masuk ke ma'ruf, belum masuk ke khair, belum masuk ke bir, belum masuk ke ihsan, dan nanti level terakhir adalah soleh. Perbaiki dulu yang itu, ya. Perbaiki dulu yang itu, ya. Nah, nanti insya Allah anak-anak kita dengan doa kita diperbaiki dari atas insya Allah. Saya kira itu poin penting pertemuan kali ini. Saya kira ibu-ibu semua yang saya bahas saya sudah sebagian tulis di buku saya Batin yang Damai. Silakan baca. Ada di sana materi bagaimana menghadapi anak yang berperilaku buruk. Nanti sudah ada. Ya, ibu-ibu bapak-bapak tidak perlu khawatir. Semua ada. Insya Allah saya launching pada bulan Ramadan, judulnya buku yang terbaru, Anak Durhaka Bisa Disembuhkan. Ya, itu judulnya. Buku yang terbaru nanti saya launching pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa selesai, yaitu tentang anak durhaka bisa disembuhkan.
Saya membongkar semua ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan psikologis manusia, dan ternyata murang kali dorakage insya Allah dina waktu nama bisa bager Pak, bisa soleh ngan aya genep lah tahap teh. Jadi kedah diuji heula genep level nu eta. Itu baru satu level saya udah begini Bu ya. Kalau anak pemarah ada kemungkinan dari gula. Masuk gulanya terlalu banyak. Kenapa? Air putihnya jarang. Akhirnya dia pemarah. Itu kan aya seueur nu kitunya. Naon sabana budak doktorolong, buating tina tanin. Tanin berlebih, hukum timbal berlebih. Ada kemungkinan anak gak mau minum yang atau yang apa? Nu harerang. Akhirnya jadi seperti itu. Semua diawali dari ini. Oke, itu aja dulu ya, Ibu-ibu. Seperti janji saya tidak akan lebih dari jam 3. Tuh kumaha tuh. Lan? Kulan? Enggak apa-apa, karena tidak harus tamat materinya dulu. Ibu boleh ngobrol dengan saya, begitu aja. Silakan ngobrol. Nanti kan dari masalah yang ibu bapak ajukan, saya akan jawab. Mungkin akan lebih lama dari jam 3. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, ya alhamdulillah. Tong nyiksa ustad atuh. Ya, kenapa? Itulah intinya. Ibu pahami dulu satu poin dulu, bahwa untuk soleh level pertama perbaiki itu semua strukturnya ya. Insya Allah nanti ibu akan lihat. Pokoknya ibu lihat aja ya. Nanti saya anjurkan untuk anak yang toibnya supaya benar toib ya, bagus. Makanya Nabi ya kalau bangun kalau anak lahir langsung kasih madu, ya. Kemudian bangun tidur langsung kasih minum madu. Itu hal-hal yang enteng tapi itu bagus, ya. Itu bagus sekali. Saya kira itu dulu ya. Nanti silakan ibu bapak ngobrol dengan saya, bukan bertanya, ngobrol apa ya. Ini belum masuk ke sini ya. Nah ini baru satu slide. Ini ada 18 slide semuanya. Kan wios pan diajar rumah tangga malila. Iya budak wae kieu nya. Komo ayeuna Bu mayunan caroge sok. Beda deui, mayunan salaki beda, mayunan bojo beda. Sok Pak, tinggal. Rudet teh mayunan bojo Pak. Bu rudet teh mayunan saroge. Lan? Karena jujur ya, semakin rudet suami kita, semakin besar pahala ibu. Tong hayang ganti. Nya, tong hayang ganti eta we udah urus ku urang. Naon sampai gede pahalana. Ngurus nu rudet teh gede pahalana. Atuh usah da jangar ka dieu eta teh jangar teh ngiparatan